adik-adik sekolah minggu. Nah, kakak mau tanya nih, apa kabar hari ini? Pasti adik-adik yang di rumah semuanya kabarnya baik. Nah, hari ini kita semua patut bersuka cita karena Tuhan terus memberi kesempatan kepada kita untuk datang memuji memuliakan nama Tuhan, walaupun kita harus beribadah secara online. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kakak mau mengajak semua adik-adik yang ada di rumah untuk ikut menyapa semua kakak-kakak yang sudah hadir bersama saya hari ini untuk beribadah dan memimpin puji-pujian bersama-sama dengan kakak. Nah, ayo kita sapa mereka. Dari sebelah kiri saya sudah ada kakak Cici. Hai. Kemudian ada kakak Nelsa. Kemudian ada kakak Rini. Dan yang membawakan kita cerita pada hari ini ada kakak Sartika. Dan yang paling spesial hari ini kita telah ditemani oleh orang yang paling ganteng. Dia adalah Bapak Pendeta Luther Gaya. Halo Pak Pendeta. Nah, adik-adik, kita sudah menyapa kakak-kakak yang sudah hadir bersama-sama dengan kita hari ini. Bagaimana? Sudah siap untuk beribadah? Nah, ayo siap-siap untuk beribadah. Kita bangkit berdiri, kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan melakukan mari kita bersorak bagi Tuhan. Mari kita bersorak bagi Tuhan, karena Dia keselamatan kita. Mari kita menghadap hadirat-Nya dan bersyukur dengan nyanyian mazmur. Mari kita bersorak bagi Tuhan, karena Dia keselamatan kita. Mari kita menghadap hadirat-Nya dan bersyukur dengan nyanyian mazmur. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Ia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik, kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak Sartika. Namun sebelum itu, mari kita bersama-sama kembali lagi memuji memuliakan nama Tuhan untuk mendengarkan cerita tersebut. Kita melakukan pujian Alkitab, ku suka mendengar ceritanya indah. Alkitab, ku suka mendengar ceritanya indah. Alkitab, ku siap mendengar cerita Alkitab. Alkitab, ku suka mendengar ceritanya indah. Alkitab, ku siap mendengar cerita Alkitab. Nah, adik-adik, kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita panggilkan kakak Sartika untuk datang bersama kita di tempat ini. Halo adik-adik yang ada di rumah. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan lewat cerita Alkitab.
Tapi sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Nah, ayo kita semua duduk dengan tenang dan kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami anak-anak sekolah minggumu boleh bangun di pagi hari ini, bahkan kami boleh bersekutu lewat ibadah virtual. Saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh mengerti dengan baik. Tolong kami supaya kami boleh mendengarkan dengan baik. Biarlah Tuhan, firman-Mu ini boleh kami pahami dengan baik, supaya kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang senantiasa mengenal Tuhan dengan baik. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang masih ingat tokoh-tokoh dalam cerita kita minggu lalu? Ada Nabi Elia, ada Raja Ahab, dan ada istri Raja Ahab yang bernama Isabel. Semua pasti masih ingat kan? Nah, hari ini kita masih akan mendengarkan cerita tentang Raja Ahab, Nabi Elia, dan juga Ratu Isabel. Adik-adik, setelah Raja Ahab dan Isabel ditegur oleh Nabi Elia, ternyata mereka belum juga bertobat. Mereka melakukan lagi satu tindakan kejahatan yang membuat Tuhan marah. Apakah itu? Begini ceritanya. Jadi, di sebelah istana Raja Ahab itu ada sebuah kebun anggur yang sangat subur. Kebun anggur itu dimiliki oleh seorang bernama Nabot. Raja Ahab ini sangat menginginkan kebun anggur milik Nabot. Jadi Raja Ahab membujuk supaya Nabot mau menjual kebun anggurnya kepada Raja Ahab. Raja Ahab menawarkan, Nabot, maukah kamu menukar kebun anggurmu itu? Nanti akan kuberikan kebun anggur yang lebih bagus, yang lebih subur. Tapi Nabot tidak mau. Lalu Raja Ahab menawarkan lagi, kalau begitu kebun anggurmu itu kubeli saja dengan uang ya. Tapi Nabot ternyata tetap juga tidak mau. Kenapa? Nabot mengatakan bahwa aku tidak mau menjual kebun anggur milik nenek moyangku ini kepadamu. Wah, sedihlah Raja Ahab. Raja Ahab lalu pulang ke istananya. Di istananya itu Raja Ahab hanya duduk di tempat tidur. Raja Ahab ini ngambek. Masa tawarannya seorang raja ditolak oleh seorang Nabot? Masa Nabot tidak mau memberikan kebun anggurnya kepada raja? Lalu Raja Ahab ini akhirnya tidak mau makan. Nah, adik-adik ingat kan kalau Raja Ahab itu punya seorang istri yang namanya Isabel. Isabel ini adalah perempuan yang jahat. Waktu dia melihat suaminya Raja Ahab itu hanya duduk dan tidak mau makan, dia lalu bertanya kepada suaminya, "Suamiku, kenapa kamu tidak mau makan? Apa yang membuat hatimu gelisah? Apa yang membuat hatimu jengkel?" Nah, Raja Ahab lalu menjawab istrinya dengan mengatakan, "Aku sangat menginginkan kebun anggur milik Nabot yang ada di dekat istana, tapi dia tidak mau memberikan kebun anggur itu kepadaku." Akhirnya Isabel menyarankan untuk mereka melakukan tindakan yang curang. Wah, kasihan sekali Nabot. Isabel pun menyuruh orang-orang untuk menjatuhkan tuduhan palsu kepada Nabot. Supaya apa? Supaya Nabot itu dihukum oleh orang banyak dan kebun anggur milik Nabot bisa menjadi milik Raja Ahab. Bagaimana caranya? Nah, Ratu Isabel ini menyuruh orang-orang untuk mengadakan puasa dan Nabot disuruh berdiri paling di depan. Lalu ada orang-orang suruhan Ratu Isabel ini datang mengatakan bahwa, Nabot ini, kau sudah mengutuk Allah dan Raja. Nah,
Akhirnya mendengar tuduhan itu, orang-orang banyak lalu marah kepada Nabot. Apa yang terjadi pada Nabot, adik-adik? Nabot akhirnya dirajam menggunakan batu dan Nabot mati. Setelah Nabot mati, otomatis kebun anggur yang dia miliki jatuh ke tangan Raja Ahab dan istrinya Isabel. Tapi adik-adik, Tuhan tidak tinggal diam waktu Tuhan tahu bahwa ternyata Raja Ahab ini mencuri dan merampas kebun anggur milik Nabot. Apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan kembali lagi mengutus Nabi Elia untuk menegur Raja Ahab ini. Tuhan mengatakan kepada Nabi Elia, "Hai Elia, sampaikan kepada Raja Ahab bahwa tindakannya itu salah, bahwa apa yang dia lakukan itu jahat di mata Tuhan, dan kalau dia tidak mau bertobat, Tuhan akan menghukum dia berkali-kali lipat dibanding apa yang sudah dia lakukan kepada Nabot." Nah, akhirnya Nabi Elia pergi mengunjungi Raja Ahab. Lalu disampaikan kepada Raja Ahab apa yang Tuhan perintahkan bagi Nabi Elia. Setelah mendengar itu, apa yang dilakukan Raja Ahab? Wah, Raja Ahab jadi takut. Raja Ahab menjadi sedih. Raja Ahab itu menjadi gelisah hatinya. Nah, dia kemudian menyesal atas apa yang dia lakukan. Dia takut nanti Tuhan benar-benar akan menghukumnya. Waktu dia sudah menyesal, dia kemudian berpuasa. Jadi sekarang Raja Ahab berpuasa dan dia mengganti jubahnya yang mewah menjadi kain kabung. Nah, adik-adik, itu adalah tanda bahwa Raja Ahab menyesal dan bertobat atas kejahatannya. Nah, adik-adik yang baik, apakah adik-adik juga pernah mendapatkan teguran seperti Raja Ahab? Iya, tentu kita semua pernah ditegur ya. Tapi coba kita ingat-ingat. Kira-kira kenapa ya kita ditegur? Kenapa kita mendapatkan teguran? Pasti karena kita melakukan suatu tindakan yang tidak baik. Mungkin adik-adik ditegur karena adik-adik malas mengerjakan PR. Atau adik-adik ditegur karena adik-adik mungkin cubit adiknya di rumah. Atau macam-macam yang lain. Tapi cerita kita hari ini mau mengajarkan kepada kita semua, kepada adik-adik sekolah minggu yang baik, bahwa teguran-teguran yang diberikan kepada kita itu bukan karena orang-orang di sekitar kita tidak sayang sama kita. Bukan karena mama atau papa tidak sayang pada adik-adik, tapi justru sebaliknya, sama seperti Tuhan yang menegur Raja Ahab, bukan karena Tuhan tidak sayang pada Raja Ahab, bukan karena Tuhan benci pada Raja Ahab, tapi sebaliknya, Tuhan mau supaya Raja Ahab ini bertobat dari kejahatan, supaya dia menjadi orang yang baik, dia bisa memimpin bangsa Israel dengan baik. Begitu juga dengan adik-adik di rumah. Adik-adik mendapatkan teguran, bahkan mungkin sampai harus dicubit ya. Itu semua karena mama, papa, om, tante, atau kakak-kakak sayang kepada adik-adik, dan supaya adik-adik semua menjadi anak yang baik, anak yang tahu bahwa itu perbuatan yang salah. Nah, setelah mendapatkan teguran dari Tuhan dan menyesal, Raja Ahab kemudian diampuni oleh Tuhan. Jadi Tuhan tidak hanya menegur dengan hukuman ya, tetapi kalau kita mau bertobat, Tuhan juga akan mengampuni kita. Itulah yang terjadi pada Raja Ahab. Setelah dia bertobat dan diampuni oleh Tuhan, akhirnya bangsa Israel yang dia pimpin hidup dengan damai selama 3 tahun tanpa ada lagi peperangan, tanpa ada lagi kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Raja Ahab. Dan Raja Ahab meninggal dalam peperangan di Gilead. Demikian firman Tuhan. Sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Adik-adik di rumah yang belum bisa membaca sendiri, boleh minta tolong kepada mama, papa, atau kakaknya untuk membacakan ya.
Mari kita buka kitab 1 Raja-Raja 21 ayat 27 sampai 29. 1 Raja-Raja 21 ayat 27 sampai 29 kita baca bersama-sama ya. Firman Tuhan mengatakan, segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan menggunakan kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu. Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya, aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Amin firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan lewat cerita Alkitab. Sekarang kita akan berdoa kepada Tuhan dalam doa Bapa kami. Mari semuanya duduk dengan tenang, kita berdoa Bapa kami ya. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita mau datang bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu menolong kita, selalu menjaga kita. Kita mau datang memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Nah, persembahannya nanti dikumpulkan di amplop yang sudah diberikan oleh kakak pendampingnya, dan setelah ibadah nanti kakak pendampingnya akan kumpul kembali. Kita dengarkan firman Tuhan dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Kita menyanyikan lagu ucap syukur pada Tuhan. Dinyanyikan 2 kali adik-adik. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan berdoa lagi kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita lipat tangan, kita duduk dengan tenang, dan kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami sudah boleh mengangkat puji-pujian,
Bahkan kami semua sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati supaya firman-Mu itu Tuhan boleh menjadi teladan bagi kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggu-Mu. Kami juga bersyukur, berterima kasih Tuhan, karena kami sudah diperkenankan untuk memberikan ungkapan syukur kami lewat persembahan. Tuhan berkati, biarlah persembahan kami ini Tuhan boleh dikelola dengan baik dan boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu, kami mau berdoa jika ada teman-teman kami yang saat ini mungkin sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan tolong jamah, Tuhan tolong sembuhkan, supaya mereka boleh tetap dalam keadaan sehat dan nama Tuhan tetap dipuji dan dimuliakan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami Tuhan, yang terus berjuang untuk mencukupkan segala kebutuhan kami lewat pekerjaan mereka. Tuhan tolong mereka, berikan kesehatan bagi mereka, supaya mereka Tuhan boleh tetap dalam perlindungan Tuhan, boleh tetap sehat di dalam melakukan pekerjaan, dan di balik itu semua nama Tuhan tetap dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa untuk kami semua Tuhan saat ini, untuk kakak-kakak pendamping yang hari ini boleh mengambil bagian dan menolong kami untuk bersekutu dengan Tuhan. Tuhan juga berkati mereka di dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan kami Tuhan di sepanjang minggu ini, di tengah-tengah masa pandemi, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami boleh tetap menjadi anak-anak yang taat, dan kami merasakan pertolongan Tuhan tetap nyata dalam hidup kami. Berkati kehidupan kami seterusnya, ampuni salah dan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita harus tetap tinggal di dalam Yesus, karena di dalam Yesus kita dapat berbuah banyak. Tapi sebelum itu, mari adik-adik yang ada di rumah, kita sama-sama bangkit berdiri dan kita mengangkat pujian, Yesus pokok dan kitalah caranya. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini, mari adik-adik kita yakin dan percaya bahwa setiap langkah kehidupan kita, Tuhan pasti menyertai dan melindungi kita. Nah, mari bersama-sama adik-adik, kita melakukan pujian, Ku Mau Berjalan dengan Tuhan Yesus. Kita nyanyikan 2 kali ya.
adik-adik, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati kita. Pesan kakak-kakak kepada adik-adik sekolah minggu di rumah, tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan dengan selalu memakai masker dan mencuci tangan. Nah adik-adik, kakak-kakak dari sini ingin mengucapkan kepada adik-adik sekolah minggu di rumah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.